Oke, Katigers, kita bahas soal nomor 4 nih. Soal nomor 4 nih tentang fungsi satu-satu. Fungsi berikut yang dapat digolongkan ke dalam fungsi satu-satu. Jadi di sini ditanyakannya yang fungsi satu-satu ya, fungsi satu-satu. Apa sih bedanya fungsi biasa dengan fungsi satu-satu? Jadi fungsi satu-satu yaitu merupakan fungsi khusus dari sebuah fungsi. Oke, jadi gini, kalau tadi fungsi itu bagian depannya itu tidak boleh ada yang sama, ya, tidak boleh ada yang double atau tidak boleh yang sama. Nah, fungsi satu ini selain bagian depannya nggak boleh ada yang sama, bagian belakangnya juga nggak boleh ada yang sama, gitu ya. Jadi bagian depan nggak boleh ada yang sama, bagian belakang nggak boleh ada yang sama. Atau dengan kata lain, si domainnya atau nilai x-nya nggak boleh ada yang double dan yang y-nya atau yang range-nya ini nggak boleh juga ada yang double. Oke. Nah, kita lihat ini yang pertama adalah fx sama dengan k itu merupakan fungsi konstan ya. Namanya ini adalah fungsi konstan. Fungsi konstan. Oke. Kalau kita buat misalkan gini ya. Fx sama dengan k itu kan sebarang bilangan ya. Sebarangan bilangan konstanta. Jadi bisa 5, bisa 2, bisa 3. Katakanlah fx sama dengan 3. Maka grafiknya ya, grafiknya nanti seperti ini nih. Oke, grafiknya nanti seperti ini. Nah, gini ya. Ini misalkan angka 5. Angka 5. Nah, ini fx sama dengan 5. Ini x-nya ya. Nah, kalau kita coba uraikan 1 2 3. Nah, ini maka nanti titiknya 1,5 gitu ya. Titik yang terbentuknya yang ini 2,5 dan seterusnya ini 3,5. 3,5 ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagian depannya beda ya, 1 2 3, tetapi bagian belakangnya ada yang sama ya. Bahkan ini sama semua bagian belakangnya, bukan ada lagi. Semuanya sama bagian belakangnya ya. Nah, karena bagian belakangnya ada yang sama, berarti ini bukan fungsi satu-satu. Karena fungsi satu-satu tadi syaratnya apa? Bagian depan ya dan bagian belakangnya itu tidak boleh ada yang sama. Jadi yang ini yang A bukan fungsi satu-satu. Nah, kemudian yang B ini adalah fungsi linear ya. Fx sama dengan x ditambah 9. Kalau x-nya 0 berarti jadi 9, y-nya 0, oke, jadi negatif 9. Jadi kalau kita buat gambarnya seperti ini gambarnya ya. X-nya 0, y-nya 9. Y-nya 9. Ini ya. Kemudian kalau y-nya 0, x berarti negatif 9. Kayak ini negatif 9 gini ya. Nah, garisnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat untuk satu nilai x, maka dia akan dapat satu nilai y, gitu ya. Satu nilai x, satu nilai y, satu nilai x, satu nilai y. Artinya x yang berbeda, y-nya juga berbeda. Nah, ini adalah salah satu contoh fungsi satu-satu, yaitu fungsi linear ya. Nah, ada lagi yang C, D, dan E. Ini adalah fungsi namanya fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat, kenapa fungsi kuadrat? Karena di sini x-nya x kuadrat semuanya. Nih, kalau pangkatnya pangkat 2 itu adalah fungsi kuadrat. Nah, untuk fungsi kuadrat, grafiknya kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Nanti kan macam-macam lagi ya fungsi kuadrat. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini untuk satu nilai y, nah, ini dengar aja ya. Katakanlah di sini 7, yang ininya berapa ya? 7 juga. Misalkan di sini 12 ya.
maka titik yang terbentuknya 7,7 dan 12,7. Ini ya, titik ini 12,7. Jadi ada dua nilai Y yang sama atau dua range yang sama. Nah, ini juga bukan fungsi satu-satu. Jadi yang C, yang D sama yang E ini bukan fungsi satu-satu ya. Untuk semua fungsi kuadrat bukan fungsi satu-satu ya. Jadi jawabannya yang B ya. Fungsi satu-satu salah satu contohnya adalah fungsi linear. Ya, sebetulnya yang fx sama dengan k juga itu sebetulnya yang linear ya. Dimana tapi ya khusus lah ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 5.